Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, Raja Muda David Roma Wijaya, asal pendaftaran Provinsi Bengkulu, kelas G2, NPP 32320250. Di sini saya akan memberikan sedikit ilmu atau sedikit penjelasan mengenai etika dan attitude saat proses belajar dan mengajar. Ada beberapa hal yang tidak boleh kita lakukan ketika sedang melakukan proses belajar dan mengajar. Yang pertama, jangan pernah kita tertidur di dalam kelas. Karena mengapa? Dengan begitu, jika kita tertidur di dalam kelas, maka pandangan dosen kepada kita itu akan sedikit merasa kesal. Karena sepanjang dia menyampaikan materi, kalau melihat kita tertidur, berarti apa yang disampaikan itu bisa dianggap sebagai dongeng. Sebagai dosen, mereka pun pasti merasa kesal. Maka dari itu, tolong hindari perbuatan tersebut. Yang kedua, jangan pernah melakukan keributan atau melakukan kegaduhan yang membuat kebisingan di dalam kelas, apalagi ketika saat jam belajar dan mengajar. Hal itu bisa, karena mengapa? Hal itu bisa membuat konsentrasi mahasiswa atau pelajar-pelajar yang lain itu menjadi terganggu, sehingga apa yang disampaikan, materi yang disampaikan itu tidak sepenuhnya mereka bisa paham. Yang ketiga, ketika proses belajar dan mengajar, jangan pernah mengaktifkan atau memainkan alat komunikasi seperti handphone maupun laptop tanpa seizin dari dosen. Hal itu bisa membuat konsentrasi diri kita sendiri itu menjadi terganggu, karena apabila kita sedang memainkan handphone, pasti ada notif-notif, baik itu dari WA, dari IG atau yang lainnya, sehingga kita tidak dapat fokus dalam belajar. Yang ketiga, apapun perintah, apapun tugas, dan dalam kondisi apapun, tugas yang diberikan oleh dosen itu harus dikerjakan. Baik waktunya singkat, lama, mudah, sedang, maupun sulit. Kita sebagai mahasiswa atau sebagai pelajar, kita harus menerima apapun tugas tersebut. Kita harus meningkatkan sikap loyal. Kita harus menerimanya walaupun dalam keadaan yang tidak memungkinkan sedikit pun. Karena dengan kita loyal, kita dapat dipastikan kita memiliki kedisiplinan yang tinggi, kita memiliki ketepatan waktu, sehingga dosen bisa menilai kita sebagai orang yang patuh, orang yang loyal. Selanjutnya ketika dalam proses belajar mengajar, kita harus dituntut menjadi seorang pelajar yang aktif. Bukan hanya aktif, tetapi juga kita harus menjadi pelajar yang selalu berkontribusi. Contohnya saja ketika saat presentasi, jangan sampai kita diam saja. Kita harus bertukar pikiran, kita harus tanya menanya, sehingga apa yang tidak mengerti, apa yang tidak paham, kita bisa tanya dan kita bisa mengerti dari penjelasan dari yang lawan kita bertanya. Mungkin hanya itu pemahaman atau ilmu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, saya harap kepada para pendengar, para penonton, agar bisa memahami apa inti dari pembicaraan saya pada video ini. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.